Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Janata Khairani atau biasa dipanggil Tata dari kelas 9 Safiyah. Sejak kecil, saya sudah sangat tertarik dengan miniatur-miniatur model bangunan atau lanskap seperti diorama. Saya juga suka sekali menggambar atau melukis dan merakit mainan dan semacamnya. Sejak saat itulah, saya memiliki mimpi untuk menjadi seorang arsitek di masa depan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah presentasi mengenai cita-cita saya di masa depan. Untuk syarat umum, seseorang harus lulus S1 dari program studi arsitektur yang terakreditasi, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah lulus kuliah, dan lulus uji kompetensi arsitek nasional. Untuk syarat khusus, seseorang harus memiliki surat tanda registrasi arsitek dari Dewan Arsitek Indonesia, memiliki surat izin praktik arsitek dari pemerintah daerah tempat bekerja, lulus program pendidikan profesi arsitek, terdaftar aktif sebagai anggota Ikatan Arsitek Indonesia, dan memenuhi poin pendidikan keprofesian berkelanjutan setiap tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan formal hingga SMA dengan jurusan yang sesuai, seseorang harus menempuh pendidikan sarjana arsitektur, dilanjutkan dengan pendidikan profesi arsitek atau magister arsitektur, dan masa magang. Calon arsitek juga perlu memiliki surat tanda registrasi arsitek dan sertifikat keahlian arsitek untuk membuka jasa praktik. S1 Arsitektur berdurasi 4 tahun yang mempelajari perancangan desain bangunan, struktur konstruksi, dan tata ruang lingkungan. Lulusan ini akan memperoleh gelar sarjana arsitektur. Pendidikan profesi arsitek adalah program profesi 1 tahun yang fokus pada praktik merancang dan regulasi lapangan untuk mendapatkan gelar arsitek. Sedangkan magister arsitektur adalah kuliah pasca sarjana 2 tahun yang fokus pada pengembangan teori dan riset akademis untuk meraih gelar MT atau MArs. Seorang calon arsitek harus memiliki pengalaman masa magang minimal 2 tahun. Ketentuan ini wajib dilalui oleh lulusan pendidikan arsitektur sebelum bisa mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi arsitek. Secara umum, tugas seorang arsitek terbagi menjadi 3 peran utama, yaitu konsultasi dan desain, dokumentasi, dan konstruksi. Menjadi seorang arsitek tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, kita bebas menyalurkan kreativitas, mendapatkan ilmu yang luas, dan dapat bekerja secara mandiri di konsultan atau sektor properti. Untuk kekurangannya, seorang arsitek pasti menghadapi tuntutan waktu yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang besar, dan mendapatkan tekanan dari klien. Untuk mencapai cita-cita saya akan belajar dengan giat, memperkuat kemampuan, dan memperdalam pemahaman mengenai pelajaran sekolah, khususnya pelajaran-pelajaran yang akan sering ditemui dalam arsitektur. Mencari informasi lebih lanjut mengenai dunia arsitektur, melatih kemampuan yang diperlukan untuk menjadi seorang arsitek yang baik, merencanakan pendidikan lanjutan dan menentukan target, dan mengeksplorasi dunia arsitektur lebih lanjut. Setelah berhasil mencapai cita-cita saya sebagai seorang arsitek, saya akan mendesain bangunan-bangunan yang inovatif dan indah. Saya akan terus belajar dan meningkatkan kemampuan dan ilmu arsitektur agar bisa menjadi arsitek profesional yang baik dan ahli dalam bidang tersebut. Saya ingin merancang rumah yang aman dan nyaman untuk orang tua dan keluarga. Saya juga ingin menjalin hubungan kerjasama dengan arsitek-arsitek hebat lainnya. Nah, itu tadi informasi-informasi yang sudah saya kumpulkan mengenai cita-cita saya untuk menjadi seorang arsitek. Cukup sampai di sini presentasi saya mengenai cita-cita saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.